Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadul Hilmi, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk menuntaskan tugas mata kuliah Filsafat Integrasi, dalam hal ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pemikiran Profesor Hotboy dalam bukunya Islam and Science, Religious Orthodox and the Battle for Rationality. Sebelum beranjak kepada pemikiran beliau, kita sekilas mengenal siapa beliau. Beliau memiliki nama lengkap Profesor Amir Ali Hotboy, seorang fisikawan dan aktivis nuklir yang dilahirkan pada tanggal 11 Juli tahun 1950 di Karachi, Provinsi Sindh, Pakistan Barat. Beliau menempuh pendidikan di Massachusetts Institute University selama kurang lebih 9 tahun, hingga beliau menerima gelar teknik listrik, matematika, dan fisika, serta menerima gelar doktor dalam bidang fisika nuklir pada tahun 1978. Beliau juga menjadi profesor terhormat di Zahra dan Ahmad Foundation. Beliau juga menjadi seorang aktivis kebebasan berbicara, sekularisme ilmiah, dan pendidikan di Pakistan. Selain di bidang penelitian spesialisnya, dia banyak menulis dan berbicara tentang topik mulai dari sains dalam Islam hingga masalah pendidikan dan pelucutan senjata di seluruh dunia. Beliau, Hotboy, adalah seorang yang bertanggung jawab serta yang berada di belakang buku Islam and Science, Religious Orthodox and the Battle for Rationality yang telah diterjemahkan ke dalam 5 bahasa. Dalam buku tersebut, beliau menguraikan sejarah Pakistan, implikasi teokrasi, darurat militer di Pakistan, dan kebangkitan teks dalam sistem pendidikan Pakistan. Artikel-artikelnya tentang berbagai isu yang berkaitan dengan sains dan sosial sering dimuat di media internasional. Hotboy melakukan penelitian tentang berbagai aspek fisika partikel dan mempelopori studi di dalam fisika modern dan perluasannya ke fisika matematika dan nuklir. Pada tahun 2006, Hotboy menerbitkan deskripsi matematis singkat tentang distribusi parton umum. Buku yang telah beliau karang antara lain Pendidikan dan Negara 50 tahun Pakistan, terbitan Oxford University pada tahun 1998. Yang kedua, buku yang sedang dibahas ini yaitu Islam dan Sains Ortodoksi, Keagamaan dan Pertempuran untuk Rasionalitas, terbitan London pada tahun 1992, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Melayu, bahasa Jepang, Turki, dan Pakistan. Yang ketiga,
ditulis bersama Ali yang berjudul Proceeding School on Fundamental Physics and Cosmology Both Scientific, terbitan Singapura pada tahun 1991. Kemudian buku keempat bersama Nayar yang berjudul Menulis Ulang Sejarah Pakistan dalam Islam, Politics and the State, The Pakistan Experience, terbitan London pada tahun 1986. Setelah kita mengetahui biografi singkat dari Profesor Hotboy, kemudian kita beranjak kepada pendapat beliau tentang sains. Menurut beliau, garis besar sains ataupun keterbelakangan sains adalah satu bagian penting dari krisis yang mengukung dunia muslim saat ini dan memastikan hegemoni politis, ekonomis, dan intelektualis Barat masih akan menjajah dunia Islam. Masalah mendasar, sains adalah upaya sekuler, tidak mungkin selainnya. Karakter sekuler sains tidak berarti bahwa sains pasti tidak mengakui eksistensi Sang Ilahi. Menurut beliau, sains modern mengupayakan pemahaman rasional yang melahirkan keyakinan dan mengikis keraguan. Umat Islam akan terus mengalami dehumanisasi jika sains dan rasional terhadap masalah kemanusiaan dipandang terpisah dari kebudayaan Islam. Beliau juga mengatakan dan mengibaratkan sains seperti bangunan yang terus-menerus dipakai, tapi diperbaiki terus-menerus dalam ukuran dan pertambahan untuk memperluasnya. Dalam tabel tersebut dijelaskan, tabel pertama atau nomor 4, jumlah penulisan karya ilmiah yang disurvei pada tahun 1976 yang menjelaskan penulisan ilmiah di seluruh dunia berjumlah 352.000. Sedangkan negeri-negeri muslim hanya mendapatkan 3.300. Di kalangan negeri-negeri muslim, penghasil literatur ilmiah terbesar yaitu Mesir, Iran, Pakistan, Nigeria, Turki, Malaysia, dan Lebanon. Kemudian tabel nomor 6 yang menjelaskan pengaruh kepengarangan ilmiah dalam bidang fisika, matematika, dan kimia nampak dalam gambar tersebut. Ilmuwan atau penulis muslim sangat ketinggalan jauh dengan Barat. Dalam tabel dijelaskan, pada bidang fisika, jumlah nama penulis 4.108, sedangkan nama muslim hanya 46. Sangat jauh sekali. Dalam dua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dunia Islam atau ilmuwan muslim masih sangat ketinggalan dengan bangsa Barat.
Kemudian dalam buku beliau menjelaskan tentang penyebab gereja atau ortodok menyerang orang yang memiliki gagasan baru. Ada 4 sebab. Yang pertama, seluruh tatanan sosial telah dijelaskan dan berlandaskan observasi literal terhadap aturan khusus. Kedua, penerimaan total dan membuta atas dogma-dogma yang sehingga membuat keterbelakangan dalam desain. Ketiga, penolakan terhadap aturan dapat menimbulkan keruntuhan tatanan sosial. 4. Sains dan pemikiran bebas adalah suatu ancaman yang harus dihilangkan ataupun dilarang. Ada sebuah pertanyaan, apakah sains Islami bisa dimungkinkan? Dalam buku beliau menjawab secara jelas dan sederhana. Untuk pertanyaan ini, jawabnya tidak. Sains Islami yang esoterik tidak dapat dimungkinkan, dan setiap usaha ataupun upaya untuk membangun sains Islami merupakan perbuatan dan usaha yang mubazir ataupun sia-sia. Hal tersebut berlandaskan 3 alasan. Yang pertama, tidak ada sains Islami dan setiap usaha untuk membangun sains Islami telah mengalami kegagalan. Sedangkan sains modern mempunyai eksistensi yang nyata, dibuktikan dengan berbagai penemuan. Tanpa sains modern, pabrik-pabrik tidak mungkin memproduksi barang, angkatan bersenjata tidak mungkin berperang, dan penyakit tidak mungkin diberantas. Sains modern memungkinkan sosok seorang diterima secara hampir seketika. Dari tempat yang berjarak ribuan mil, pesawat jet melintasi benua, jantung yang sakit diberi pengobatan yang berteknologi canggih, dan varietas-varietas baru tumbuhan tapi di laboratorium. Sedangkan dalam dunia Islam masih belum menyentuh ranah-ranah tersebut. Kemudian alasan kedua, menetapkan seperangkat prinsip moral dan teologis. Betapapun tingginya prinsip-prinsip tersebut tidak memungkinkan membangun suatu sains dari nol. Beliau berpendapat bahwa agama Islam tidak mungkin membangun sendiri sainsnya tanpa bantuan atau ilmu lain. Alasan yang ketiga, sampai saat ini belum ditemukan definisi sains Islami yang dapat diterima oleh seluruh kaum muslimin. Faktor-faktor sains yang menyebabkan keemasan Islam pada zaman dahulu. Setidaknya ada 3 penyebab ataupun faktor yang beliau tulis. Pertama, perlindungan pemimpin atau khalifah. Perlindungan tersebut sangat menentukan dalam mengesampingkan golongan yang fanatik yang meyakini bahwa kerja sarjana adalah bid'ah ataupun menyeleweng dari agama. Yang kedua, penggantian pejabat seringkali petaka bagi orang istana dan sarjana lama, sehingga kemajuan sains sangat bergantung kepada seorang pemimpin. Ketika tugas fundamental sarjana adalah menyenangkan pelindung-pelindungnya,
yaitu seorang khalifah. Kemudian dalam buku beliau menceritakan tentang perebutan pengaruh antara ortodoksi religius menghadapi Saint Muslim. Beliau, Hotbai, mengatakan kemerosotan Saint dalam kebudayaan Islam yang dibarengi dengan peningkatan kualitas beragama yang mantap membuat semakin sulit lahirnya pengkajian sains sekuler. Hal ini bukanlah untuk menunjukkan reaksi ortodok terhadap sains sebagai penyebab tunggal secara khusus, yang tidak mengesampingkan faktor-faktor ekonomis dan politis. Tetapi ketika kebersamaan toleransi dan fanatisme anggota mencapai titik terendahnya, ataupun fanatisme ortodok mencapai terendahnya, sains sekuler semakin mundur dari kebudayaan Islam. Beliau juga mengatakan ortodok menganggap setiap pengetahuan yang tidak bermanfaat bagi amal perbuatan manusia, khususnya umat Islam, dianggap tidak bernilai dan hanya menjadikan manusia jauh dari jalan yang lurus, bahkan menyeleweng dari prinsip agama. Dan ortodok menganggap pengetahuan yang legal hanya yang merujuk kepada Nabi Muhammad atau ajaran Islam semata, dan setiap pengetahuan yang selain itu dianggap tidak bermanfaat dan tidak patut untuk dikembangkan. Kaum ortodok juga mencurigai para ilmuwan telah dirasuki filsafat barat dan diskusi-diskusi tentang ilmu masa awal, sehingga sebagian ilmuwan dianggap berbohong atas ilmunya, dan kaum ortodok hanya menganggap kebenaran hanya pada Tuhan semata. Dalam buku tersebut juga dijelaskan pada tahun 885 penyalinan profesional di Baghdad disumpah supaya menjauhi kegiatan pencatatan buku-buku filsafat, sekalipun kertas diperkenalkan oleh bangsa Arab sendiri kepada bangsa Eropa. Mereka tetap menghindari penemuan Eropa tersebut, yaitu pencatatan buku-buku dengan mempergunakan kertas selama hampir 3 abad. Ortodoksi yang kaku tidak begitu condong kepada astronomi, meskipun sebagian pengetahuan astronomi diperlukan untuk menetapkan waktu sholat dan arah kiblat yang tepat. Ortodok juga menganggap laporan-laporan yang berkaitan dengan astronomi dan astrologi sebagai bid'ah atau perbuatan baru yang dilarang oleh agama. Mereka mencontohkan akibat negatif astronomi dan astrologi kepada Abu Masyar al-Barki, yang pada masa mudanya sebagai seorang teolog yang sangat soleh, sehingga ia mempelajari astrologi dan astronomi hingga ia menjadi orang yang membuat bid'ah murtad. Selain pertanyaan pertama tadi, ada pertanyaan kedua yang langsung menembak kepada Islam, yaitu mengapa revolusi ilmiah tidak terjadi dalam Islam. Hotbai dalam bukunya mengatakan ada 4 sebab ataupun alasan revolusi ilmiah tidak terjadi dalam agama Islam, yakni pertama, bersumber pada sikap dan filsafat. Hegemoni bertahap doktrin Asy'ari
yang fatalistik telah melumpuhkan keinginan berkuasa masyarakat Islam dan menjurus kepada pemutusan semangat keilmuan. Ajaran Asy'ari yang bersiteguh pada penyangkalan atau penolakan atas setiap hubungan antara sebab dan akibat, serta menolak pemikiran yang rasional dan menolak kausalitas sekunder, yakni gagasan bahwa Tuhan pada akhirnya bertanggung jawab atas segala sesuatu, tetapi hanya melalui hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk dunia. Sifat anti-sains kaum Asy'ari terlihat jelas dari keyakinan mereka bahwa setiap jenis prediksi adalah hal yang mustahil. Keberlebihan sikap fatalistik kaum Asy'ari serta penolakan atas ijtihad dan penolakan atas kebudayaan Yunani yang didasarkan pada pemikiran yang dianggap rasional seperti itu semakin mempersulit tercapainya setiap kemajuan intelektual yang dianggap penting dalam agama, dan semakin menjauhkan terjadinya revolusi ilmiah dalam Islam. Alasan yang berikutnya, ketidakmampuan sistem pendidikan tradisional untuk merespon secara memadai di dunia yang terus berubah ini mungkin merupakan faktor yang paling menentukan dan menjadikan kaum muslimin kehilangan kesempatan merambah revolusi ilmiah. Selain itu, sifat dan praktek hukum Islam adalah instrumental dalam menghambat kemunculan burjuasi dan kapitalisme pada tahap awal yang dianggap menjadi penghalang revolusi ilmiah. Beliau mengatakan, menanyakan mengapa revolusi ilmiah tidak terjadi dalam agama Islam hampir sama dengan menanyakan mengapa Islam tidak melahirkan kaum borjuis yang kuat. Rasionalitas hukum merupakan prasyarat bagi kapitalisme modern. Tanpa sumber hukum yang logis dan komprehensif, maka suatu sistem ekonomi akan runtuh dalam waktu singkat. Hukum sekuler dan rasional yang diperlukan untuk memunculkan kapitalisme tidak selaras dengan hakikat hukum Islam, karena tidak bersumber pada prinsip-prinsip yang ditetapkan secara jelas. Kemudian tidak dijumpai perjuangan Islam yang dapat memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi untuk mengadakan transformasi suatu masyarakat feodal menjadi suatu masyarakat kapitalis. Hal-hal tersebutlah yang dinilai menjadi penghambat terjadinya revolusi ilmiah dalam Islam. Setelah Hotboy menjelaskan Islam dan sains serta pertarungan menegakkan rasionalitas, dalam bab terakhir beliau memberikan solusi dan renungan untuk masa depan. Setidaknya beliau menulis 4 hal yang dinilai penting. Pertama, diperlukan kerangka berpikir dan bertindak yang didasarkan pada sains dan pemikiran ilmiah yang selaras dengan kebudayaan umat Islam modern yang diwarisi dari umat Islam terdahulu. Kedua, mencanangkan program untuk mencapai pembaruan yang radikal adalah sebuah perbuatan rasional yang berupaya menemukan solusi parsial dan bertahap bagi masalah-masalah yang kita hadapi dan menangani masalah-masalah tersebut dalam cara yang sistematis, logis, dan realistis. Solusi ketiga, kita mesti
Ini kecenderungan mencampur adukkan modernisasi dan westernisasi. Selama ini kedua istilah tersebut dianggap sebagai sinonim. Padahal perlu dicatat bahwa untuk menjadi modern atau untuk mengemukakan dikotomi modernitas dan tradisionalisme, kita tidak perlu menjadi barat. Keempat, meskipun kita mengakui bahwa agama dan sains saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain, namun kita sangat memerlukan garis pemisah yang jelas antara wilayah spiritual dan wilayah material. Ketidakseimbangan harus bisa dikurangi, dan masyarakat dimanapun di dunia ini pada dasarnya mempunyai kemampuan yang sama dan hak-hak yang sama, sehingga umat Islam mempunyai harapan untuk bisa meraih sains atau revolusi ilmiah sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.